Halo guys, welcome back to this channel. Balik lagi bersama dengan gua Bang Jo Review. Jadi seperti yang kita tahu, iPhone 12 itu udah mau meluncur di tahun 2020 ini. Dan biasanya kalau iPhone generasi terbaru itu udah muncul, iPhone generasi sebelumnya tuh harganya pada turun. Lalu kira-kira di antara iPhone XR dan juga iPhone 11, mana yang lebih worth it buat dibeli di tahun 2021? Buat kalian penasaran sama jawabannya, langsung aja check this out. Oke, yang pertama kita bakal bahas dulu mengenai sektor desain dan juga build quality dari kedua HP ini. Di sini menurut gua desain dari kedua HP ini tuh memiliki bahasa desain yang cukup identik, di mana lonjakan desain antara iPhone XR ke iPhone 11 itu nggak berasa cukup jauh. Lalu yang paling gampang untuk membedakan iPhone XR dan juga iPhone 11 yaitu bentuk modul kameranya, di mana di sini iPhone XR memiliki satu buah kamera, sedangkan untuk iPhone 11 memiliki setup dua buah kamera belakang. Lalu yang membedakan yaitu di sini iPhone 11 udah memindahkan logo Apple ke bagian tengah, yang menurut gue ini tuh kelihatan lebih bagus dan juga lebih balance dibandingkan dengan iPhone XR yang masih memakai logo Apple di bagian atas. Lalu untuk material bodinya sendiri, kedua HP ini tuh terbuat dari bahan dasar kaca pada bagian depan dan juga belakangnya, serta memiliki frame aluminium yang bikin HP ini tuh berasa solid. Untuk feel di tangannya pun kedua HP ini memiliki ukuran yang sama persis, sehingga untuk experience pegang iPhone XR dan juga iPhone 11 itu hampir gak ada bedanya, karena emang ukuran mereka berdua ini tuh sama persis. Berlanjut ke bagian depannya, di sini baik iPhone XR maupun iPhone 11 sama-sama memiliki ukuran layar sebesar 6,1 inci dengan panel IPS Retina display dan juga resolusi HD+. Untuk kualitas layar sendiri, gue bisa bilang kedua HP ini tuh memiliki kualitas layar yang identik, di mana warna dan juga ketajaman ini tuh berasa cukup bagus. Namun sebenarnya apabila kita bandingkan dengan HP-HP flagship yang udah menggunakan layar Super AMOLED, tentu aja kualitas layar dari iPhone XR dan juga iPhone 11 ini tuh masih kalah. Tapi overall gue itu nggak ada komplain sama sekali mengenai kualitas layar dari kedua HP ini, karena kalau nggak di-compare head to head secara langsung dengan layar AMOLED, menurut gue kualitas layar dari iPhone XR dan juga iPhone 11 ini masih sama-sama bagus. Masuk ke sektor robot pacunya, di sini gue bisa bilang kalau iPhone 11 itu lebih unggul dibandingkan dengan iPhone XR, di mana iPhone XR itu menggunakan chipset Apple A12 Bionic, sedangkan iPhone 11 menggunakan chipset Apple A13 Bionic yang tentu aja lebih bertenaga. Lalu untuk RAM sendiri, iPhone XR dilengkapi dengan RAM 3GB dengan memori internal 64GB, sedangkan untuk iPhone 11 memiliki RAM 4GB serta memori internal 64GB untuk varian yang gue miliki. Oh iya, kedua hardware yang ngebut ini juga dikombinasiin dengan iOS yang optimal, dan untuk skor AnTuTu benchmarknya di sini iPhone XR berhasil mendapatkan skor 424.000, sedangkan untuk iPhone 11 tuh berhasil mendapatkan skor yang lebih tinggi yaitu di angka 519.000. Tapi meskipun kedua HP ini tuh memiliki chipset yang berbeda, tapi gue jujur aja ngerasa untuk performa gamingnya tuh gue hampir nggak ngerasain bedanya sama sekali antara Apple A12 Bionic dengan Apple A13 Bionic. Di sini gue udah ngetes buat main game PUBG Mobile dengan updatean terbaru, dan kedua HP ini tuh sama-sama bisa dimainin di grafik smooth extreme sampai HDR extreme. Bahkan sekarang udah bisa dimainin di grafik Ultra HD di frame rate ultra yang baru aja diupdate untuk HP-HP flagship dari Android dan juga iOS yang udah menggunakan chipset kelas atas. Lalu untuk gameplaynya sendiri, di sini game PUBG Mobile ini bisa dilibas di kedua HP ini dengan sangat lancar tanpa adanya kendala touch delay sama sekali. Tapi ada satu hal yang perlu kalian catat, di mana untuk suhunya kedua HP ini tuh setelah dimainin dengan durasi sekitar 10-15 menit, HP ini tuh mulai terasa hangat dan lama-lama tuh berasa panas. Lalu saat panas pun HP ini tuh berasa terjadi sedikit throttling, meskipun ini tuh nggak berasa terlalu signifikan. Jadi untuk main game PUBG Mobile, gue lebih saranin kalian buat main di grafik smooth extreme aja, agar suhu dari HP ini tuh jadi lebih terjaga. Tapi overall gue bisa bilang kedua HP ini adalah HP yang recommended banget buat kalian yang pengen pakai iPhone dengan performa gaming yang lancar banget. Berlanjut ke sektor kameranya, di sini kedua HP ini memiliki layout kamera yang berbeda, di mana iPhone XR tuh memiliki satu buah kamera aja dengan resolusi 12 megapiksel f1.8 yang udah dilengkapi dengan OIS. Lalu untuk kamera iPhone 11 dilengkapi dengan dua buah kamera belakang, di mana untuk kamera utamanya ini tuh memiliki resolusi 12 megapiksel f1.8 yang juga sama-sama udah dilengkapi dengan OIS. Lalu untuk kamera keduanya yaitu kamera ultrawide 12 megapiksel f2.4 buat ambil gambar dengan angle yang lebih lebar.
Untuk hasil fotonya di sini gue bisa bilang kalau iPhone XR itu masih cukup bisa keep up dengan hasil foto dari iPhone 11. Tapi apabila kita perhatikan lagi di sini menurut gue iPhone 11 itu lebih bagus untuk urusan dynamic range dan juga detailnya. Dan untuk warnanya kedua HP ini juga memiliki warna yang sama-sama bagus. Tapi di beberapa kondisi gue ngerasa ada perbedaan antara color processing iPhone XR dan juga iPhone 11, di mana kelihatan banget kalau hasil foto dari iPhone XR itu lebih natural, sedangkan iPhone 11 itu lebih saturated dibandingkan dengan iPhone XR. Lanjut ke hasil foto ultrawide, di sini hanya iPhone 11 aja yang punya lensa ultrawide. Jadi buat kalian yang suka foto ultrawide, gue lebih saranin kalian buat ambil iPhone 11 ini karena kamera ultrawide-nya itu udah cukup bagus. Masuk ke foto low light, di sini kelihatan banget kalau iPhone XR itu kalah telak apabila dibandingkan dengan iPhone 11 karena di sini tuh iPhone 11 udah memiliki fitur night mode sedangkan iPhone XR tuh nggak memiliki fitur night mode. Tapi apabila kita lihat lagi hasil foto dari iPhone XR sebenarnya juga nggak jelek-jelek amat. Tapi apabila dibandingkan dengan iPhone 11, di sini gambar dari iPhone 11 itu kelihatan lebih terang dan juga lebih detail sehingga untuk overallnya di sini iPhone 11 itu lebih unggul untuk urusan foto low light. Masuk ke sektor videografinya, di sini gue udah ngetes videografi dari kedua HP ini di berbagai resolusi. Dimana untuk resolusi 1080p 60fps sampai 4K 30fps, di sini kedua HP itu masih bisa berjalan dengan sangat stabil dan juga detail yang sangat tajam. Tapi masuk ke 4K 60fps, di sini baru kelihatan kalau kamera dari iPhone XR itu mulai kewalahan dalam memanage stabilisasinya dan kelihatan banget kalau iPhone 11 itu jauh lebih stabil dibandingkan dengan iPhone XR untuk 4K 60fps. Lanjut ke kamera depannya, di sini iPhone XR memiliki kamera depan sebesar 7 megapiksel f2.2, sedangkan untuk iPhone 11 itu memiliki kamera depan sebesar 12 megapiksel f2.2. Untuk hasil fotonya di sini baik iPhone XR maupun iPhone 11 sama-sama bisa ngasilin gambar foto kamera depan yang bagus dan juga detail. Tapi untuk viewing angle-nya di sini iPhone 11 jauh lebih lebar dibandingkan dengan iPhone XR. Jadi gua rasa untuk foto rame-rame iPhone 11 ini lebih cocok dibandingkan dengan iPhone XR karena lensanya ini tuh memiliki viewing angle yang lebih lebar. Lalu untuk videografi kamera depannya sendiri, di sini iPhone XR itu bisa ngerekam hingga 1080p 60fps saja, sedangkan untuk iPhone 11 ini udah bisa ngerekam hingga 4K 60fps. Dan untuk contoh perekaman kamera depan dari kedua HP ini tuh langsung aja kalian bisa simak di video berikut ini. Oke, jadi ini adalah contoh perekaman kamera depan dari iPhone XR di resolusi 1080p 60fps. Nah, kira-kira gimana nih untuk stabilisasi dan juga untuk audio dari iPhone XR ini? Langsung aja kalian bisa nilai sendiri gimana hasilnya. Thank you. Oke, jadi adalah contoh perekaman kamera depan dari iPhone 11 di resolusi 4K 60fps. Nah, jadi di sini di iPhone 11 udah bisa ngerekam hingga resolusi 4K 60fps, sedangkan di iPhone XR itu belum bisa. Nah, kira-kira gimana nih untuk stabilisasinya dan juga untuk audionya? Langsung aja kalian bisa nilai sendiri gimana hasilnya. Thank you. Oke, jadi itu adalah hasil foto dan juga video dari iPhone XR dan juga iPhone 11. Dan di sini gue bisa bilang kalau kamera dari iPhone XR itu di luar foto low light masih oke banget buat kalian pakai di tahun 2020 ini atau bahkan di tahun 2021. Berlanjut ke sektor audionya, di sini kedua HP sama-sama memiliki setup dual stereo speaker dan untuk kualitas output suaranya sendiri menurut gua kedua HP ini tuh memiliki output audio yang udah bagus banget, dimana volumenya itu cukup kenceng dan juga bassnya tuh masih oke banget. Intinya untuk sektor audionya ini gua nggak ada komplain sama sekali, kecuali ketiadaan lubang earphone jack 3,5 mm yang perlahan-lahan tuh mulai terlupakan.
Berlanjut sektor baterainya, di sini iPhone XR tuh memiliki baterai berukuran 2942 mAh, sedangkan untuk iPhone 11 memiliki baterai berukuran 3110 mAh. Dari angkanya tersebut kedengarannya emang kedua HP ini memiliki baterai yang cukup kecil buat dipakai di tahun 2020 ini atau bahkan di 2021. Tapi sayangnya untuk performa baterai dari kedua HP ini tuh perlu banget untuk diacungi jempol karena kedua HP ini tuh sama-sama bisa diandelin untuk pemakaian satu harian penuh. Di sini kedua HP sama-sama bisa bertahan dari pagi sampai malam dengan waktu SOT 6 jam untuk iPhone XR dan juga 7 jam untuk iPhone 11. Lalu untuk sektor chargingnya sendiri dalam kondisi standar menurut gua kedua HP ini tuh sama-sama lemah, dimana kedua HP ini tuh hanya dibekali dengan charger 5 watt aja, yang kalau ngecas HP ini dari 0 sampai 100 tuh butuh waktu sekitar 2,5 jam sampai 3 jam. Tapi di sini karena kedua HP ini udah support fast charging, jadi gua pakai charger dari Acmic yang udah support power delivery dan hasilnya bisa ngecas HP ini dari 0 sampai 100 dalam waktu 1 jam 30 menit aja. Lalu untuk fitur-fitur lainnya kedua HP ini juga sama-sama udah dibekali dengan fitur standar flagship lainnya, di mana kedua HP ini udah dibekali dengan fitur wireless charging dan juga IP rating 67 untuk iPhone XR dan juga IP68 untuk iPhone 11 yang bikin kedua HP ini lebih tahan terhadap air dan juga debu. Untuk harganya sendiri, iPhone XR ini gue dapetin di Tokopedia dengan harga 6,9 jutaan dalam kondisi second. Tapi karena gue pakai tips and trick yang udah pernah gue share di video sebelumnya, jadinya gue cuma perlu keluarin duit sekitar 5,9 jutaan aja buat nebus iPhone XR ini. Sedangkan untuk iPhone 11 saat ini tuh dibanderol dengan harga mulai dari 10 jutaan dan itu dalam kondisi second. Tapi kalau kalian pengen harganya itu jadi lebih murah, kalian juga bisa pakai tips and trick yang udah pernah gue share dan untuk linknya tuh gue udah share di kolom deskripsi. Lanjut ke kesimpulannya sendiri, di sini apabila kalian memiliki budget yang cukup ngepas, kalian bisa ambil iPhone XR karena emang HP ini tuh masih bagus banget di berbagai aspek buat dipakai di tahun 2021. Tapi buat kalian yang punya budget lebih, kalian juga bisa beli iPhone 11 karena emang HP ini tuh bagus banget di berbagai sektor dan juga HP ini tuh udah memiliki kamera ultra wide. Oke, jadi segitu dulu aja video kita pada hari ini. Like kalau kalian suka dengan video ini dan jangan lupa subscribe channel ini supaya channel ini tuh bisa terus maju. Oke, thank you for watching this video. Gua Bang Jo Review dan seperti biasa, have a nice day.